sepanjang belum bisa dibuktikan ada aliran ke Tom Lembong secara nyata ya, bukan dibuat-buat, ya kita mengatakan waduh ini super politisasi. Jadi kalau kita lihat ya, mereka yang melancarkan kritik yang luar biasa, Oke. Faffa, Masuk. kemudian itu rata-rata orang yang tidak mendukung Mulyono kan. Oke. Dan karena Mulyono berkolaborasi dengan pemerintahan sekarang, rata-rata tidak mendukung ini kan. Oke. Tapi menurut saya pemerintahan yang baru belum punya kepentingan karena dia tidak diganggu. Banyak diantaranya pendukung Anies. Iya. Mayoritas bahkan saya katakan. Coba lihat, ada kumpulan-kumpulan begitu yang kritik, rata-rata pendukung Anies. Nah, ini ingin memberikan kesan kamu jangan keras-keras. Kalau enggak, nah, tetapi ya mudah-mudahan orang kayak kita nggak mundur dengan begini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Saya punya tamu si Refli KC Harun. Keren cadas. Keren cadas. KC itu bisa kereta cepat. Sekali-kali kita ngundang orang boleh juga ya. Boleh. Dulu saya pernah diundang beliau juga nih. Makanya waktu beliau bikin 150 tokoh, kita termasuk diundang ya. Tahun berapa gitu? Tahun 2022. 2022, 2 tahun yang lalu. Ya, 2023 ding. 23 lah, belum lama-lama amat kayaknya. 2023. Tapi saya belum masuk memang itu. Ya, 2023. Belum masuk. Oke, teman-teman sekalian, kita sore ini ngobrol dengan Refli Harun, si keren cadas ini tentang Tom Lembong ya. Saya harus tegaskan lagi, kalau dia memang beda. Dia memang dulu anggota timnas sekaligus jubirnya timnas Anies ya kan? Ya. Kalau saya kan memang bukan ya. Tapi bahwa kalau sekarang kita ngomong Tom Lembong, bukan kita mau bela Tom Lembong pecah gesang ya, right or wrong, bukan. Bahwa kita sepakat bahwa koruptor harus disikat ya. Iya dong. Koruptor dan korupsi harus disikat habis. Cumannya di sinilah yang akan kita bicarakan. Apakah ada unsur tebang pilih? Apakah ada niat-niat politis di balik sesuatu yang dibalut seolah masalah hukum? Karena kalau kita baca penjelasan dari jubirnya Kejaksaan Agung, dia kan merasa penting menegaskan Kapus Penkumnya ya, merasa penting menegaskan itu bukan politis. Ada unsur-unsur yang dipelajari, diperdalam segala macam, dan gagah perkasa sekali dia mengatakan walaupun sedikit ada indikasi kita akan dalami dan segala macam. Dan lagi dia bilang lagi bahwa ini ada aduan masyarakat. Padahal kalau kita ngomong aduan masyarakat, berapa banyak aduan terhadap Zulkifli Hasan, terhadap Erlangga Hartarto, terhadap Bahlil dan segala macamnya. Nah, terhadap keluarga Jokowi. Keluarga Jokowi apalagi ya, itu sudah ada Refli Harun langsung kan. Teman-teman sekalian, Refli Harun ini memang bidang utamanya adalah pakar hukum tata negara. Makanya saya maksa dia bicara, walaupun ini unsur pidananya diperkuat, tapi saya kira kita nggak bisa hitam putih ya, pasti ada deviasi-deviasinya. Oke, gimana Bung Refli? Ya, ini kan soal hukum secara umum ya. Kalau kita di Fakultas Hukum kita belajar semua kan, hukum pidana, hukum perdata. Kalau ada ujungnya hukum tata negara itu spesialisasi biasanya. Jadi saya mau menjawab sesuai atau sependek pengetahuan saya. Sependek. Ya. Jadi begini, memang yang namanya pasal-pasal korupsi ini mudah sekali disalahgunakan. Tetapi walaupun mudah disalahgunakan, kadang-kadang yang seharusnya dinyatakan sebagai tersangka tidak juga tersangka. Iya. Banyak. Sebaliknya yang sedikit kecil singgung-menyinggung saja, itu tiba-tiba jadi tersangka dan ditangkap. Nah, dalam kasus Tom Lembong ini, saya mau disclaimer dulu. Saya tidak pernah mensupport orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kalau dia korupsi sikat.
siapapun dia orangnya. Siapapun. Even Anies Baswedan sekalipun. Siap. Kalau dia korupsi. Ya. Tapi kalau tidak korupsi ya jangan. Nah, dalam kasus Tom Lembong, saya berpatokan pada rilis yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Oke, apa katanya? Nah, rilis yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung itu kurang lebih begini. Bahwa pada saat Tom Lembong itu menjadi Menteri Perdagangan 2015-2016 itu stok gula Indonesia itu melebihi surplus. Oke. Dalam surplus tersebut kok Tom malah Impor. nyuruh impor. Iya. Itu ada satu sekuen, tapi sekuen lain kelihatannya di akhir tahun yang harusnya impor gula, apa istilahnya ya? Klarifikasi. Bukan, gula yang putih. Kristal. Gula kristal putih GKM. Gula kristal putih, tapi kemudian yang diimpor adalah gula kristal mentah. Nah, kalau gula kristal putih hanya BUMN yang bisa mengimpornya. Tapi kalau gula kristal mentah yang bisa mengimpornya itu bisa juga pihak swasta. Iya. Nah, lalu kemudian setelah ditelaah, saya agak jumping itu, kok surplus tapi ada izin impornya. Ya. Lalu ketika impor kayaknya di tempat yang lain ya, di waktu yang lain, ketika impor yang harusnya gula kristal putih, Tom membolehkan gula kristal mentah. Nah, sehingga swasta ini ikut mengimpor dan kemudian dianggap ada keuntungan sampai 400 miliar. 400 miliar. Yang dilakukan 8 atau plus 1 swasta ini. Ya. Nah, itulah yang dianggap bahwa itu merugikan negara. keuangan negara. Karena dianggap potensial loss. Bukan. Dianggap asumsinya seharusnya 400 miliar itu menjadi keuntungan BUMN. Ya. Tapi jadi keuntungan swasta gitu. Ya, karena itu dianggap potensial loss, ya kan? Potensial loss 400 miliar. Nah, sampai sini kata Kejaksaan Agung, mereka belum menemukan aliran dana Tom Lembong. Iya. Itu fakta yang kita konstruksikan. Iya, betul. Pertanyaan saya adalah, ya, kalau memang kebijakan Tom Lembong itu dianggap salah atau dianggap keliru, ya, itu nggak bisa dipidanakan. Oh, karena kebijakan tidak bisa dikriminalkan. Karena itu kebijakan. Karena kebijakan itu dianggap keliru atau salah, maka bisa diperbaikin kebijakan itu. Bisa dibatalkan, dianulir oleh presiden. Oke. Ya kan? Lalu karena ini ada kesalahan, ya silakan misalnya BUMN-nya dibayarkan uang yang sudah dikeluarkan dan kemudian dikembalikan ke negara, gula dan lain sebagainya. Tapi itu kebijakan. Nah, lain halnya kalau kebijakan itu mengandung niat jahat. Apa tuh maksudnya? Nah, niat jahat itu bisa dicontohkan, misalnya saya membuat keputusan, tapi saya berharap kickback. Oke. Ada aliran dana, ada mobil yang diberikan barangkali. Ada fasilitas. Ada berlian, macam-macam lah bentuk pemberian. Kalau itu udah kategori suap ya? Ya. Jadi ada motif ekonominya. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa kebijakan itu kebijakan yang mengandung tindak pidana. Oke. Tetapi kalau kebijakannya salah, ya tidak bisa dipidanakan. Nah, dalam kasus Tom Lembong, saya baru menyerah untuk mengatakan Tom Lembong salah kalau Kejaksaan Agung bisa membuktikan unsur tadi ya, terima duit, terima barang, atau terima sesuatu dari kebijakan itu. Oke. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, penjelasan Refli tadi cukup clear sekali buat kita ya, sehingga semakin terbentuk dalam benak kita bahwa ini tidak bisa tidak adalah unsur politis ya. Apalagi kalau kita lihat datanya kan juga lewat Saidido ya yang viral itu kan, bagaimana para menteri perdagangan semasa Jokowi berkuasa semuanya impor. Semuanya impor, dan kalau lihat angka-angkanya, Tom Lembong misalnya 2015-2016 itu 5 juta ton. Ya, paling kecil dia. Lalu Enggar ini 15 juta ton dalam tempo 3 tahun, 2016 dan 2019. Itu dari gula saja ya, saudara sekalian. Zaman Enggar itu luar biasa, semuanya gila, impor luar biasa ya. Lalu ada Agus Suparmanto 2019-2020 9,5 juta. Dari PKB itu ya. PKB. Lalu ada Muhammad Lutfi 2020-2022 dalam 2 tahun di 13 juta. 13 juta. Lalu ada Julhas. Nah, ini
rekor ya. Ya. 2020 2022 dalam 2 tahun 18 juta ton. Ya. 2022 2024. Nah, kalau memang saya ini berasumsi gini, kalau 5 juta ton saja jadi soal karena katanya diimpor saat surplus, apakah pada saat menteri-menteri lain itu juga surplus atau bahkan defisit lah katakan begitu sampai 18 juta ton. Jadi paling sedikit harusnya mereka pun disidik atau diselidiki. Ya, jadi begini, kalau kita melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, memang tidak bisa kemudian hanya berdasarkan besar-besaran angka. Oke. Gitu. Tapi angka adalah indikasi. Yang dipermasalahkan sependek pengetahuan saya dalam kasus Tom Lembong itu adalah importasi yang 104 apa itu ya, juta ton, 104 apa itu tadi? Apa? Jumlahnya cuma 104, bukan 5 juta ton itu. Jadi 104.000. 104.000. 103.000 atau 104.000 itu yang dipermasalahkan. Oh, Jadi bukan 5 jutanya. Ya, bukan Oke. 5 jutanya. Oke. Nah, itu yang dianggap bermasalah. Nah, yang itu yang menurut saya cari-cari masalah. Karena kan unsur korupsi itu adalah, kalau salah satunya adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara. Nah, unsur melawan hukumnya dianggap ya tadi ada peraturan yang harusnya yang hanya bisa BUMN saja. hanya BUMN. Dan itu pun lucu, hanya BUMN untuk gula kristal putih. Nah, kalau gula yang diimpor gula kristal mentah, kan tidak sama. Swasta juga ya? Sesungguhnya. Tiba-tiba kenapa pilihannya gula kristal mentah bukan gula kristal putih? Ya itu kebijakan. Ya. Bisa dijelaskan barangkali jangan-jangan BUMN-nya nggak ada duit juga untuk impor. Nah, kalau soal nggak ada duit itu kan sudah jadi rahasia umum. Tunggu, sementara importir itu kan juga PPI, perusahaan perdagangan Indonesia yang gabungan dari perusahaan Traniaga sebelumnya. Tapi itu pun anak perusahaan dari subholdingnya yaitu si Raja Wali, BUMN juga. Tapi oke lah, kita sudah sampai di sini clear bahwa ini politis dan pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa Tom jadi sasaran? Kenapa dipolitisasi? Adakah yang ingin ditutupi atau ada target-target lain? Oke, begini. Ini katakanlah misal ya, kita pakai dua misal. Kalau ini tidak ada unsur korupsinya, Tom tidak terima apapun, hanya soal kebijakan yang dianggap salah, dianggap keliru, maka clear ini politisasi. Karena orang tidak salah dikriminalkan. Kalau Tom terima duit, terima barang atau terima sesuatu, saya pun mengatakan politisasi. Tetapi korupsinya ada. Kan tidak berarti bahwa kalau misalnya kasus korupsi tidak dipolitisasi. Korupsinya ada, politisasinya ada juga. Kenapa begitu? Karena kasus ini sudah 9 tahun yang lalu. 2015. Nah, bandingkan misalnya dengan kasus-kasus yang baru dilaporkan. Lebih baru ya? Terhadap Erlangga Hartarto, terhadap Zulkifli Hasan, mungkin juga terhadap Bahlil dan lain sebagainya. Bahkan terhadap si Gibran Kaisang. Ya, terhadap teman kita, Gibran Kaisang, terhadap beberapa tokoh lainnya. Nah, kenapa ini yang lebih baru, yang lebih jelas kerugian negaranya itu tidak diprioritaskan? Karena gini, boleh nggak termasuk soal food estate? ya, kalau itu udah berat. Kalau itu, karena kalau itu ujungnya bukan kejaksaan, ujungnya impeachment kalau itu. Udah beda lagi, itu udah beda kandang. Nah, beda kandang. Nah, karena itu menurut saya kan dalam memberantas korupsi itu harus ada strateginya. Strateginya adalah satu, potensi pengembalian uang negara. Kedua, menyetop agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Nah, kalau kita bicara potensi kerugian negara, ya cari yang besar dong. Yang memang jelas. Ini kan cuma potensial loss. Cuma 400 miliar lagi. Bukan cuma, ini potensial loss. Bukan dalam bentuk uang negara yang udah hilang, baru potensial. Baru potensi ya, belum terjadi ya. Iya, jadi misalnya besok saya mau dikasih uang, tiba-tiba nggak jadi. Saya rugi nih. Enggak rugi. Kan nggak rugi pada secara de facto bahwa potensial loss. Nah, harusnya memang yang jelas-jelas merugikan keuangan negara. Jelas-jelas. Aktornya harus yang masih memiliki kekuasaan agar kita bisa menyetop kerugian itu. Kalau kita bicara skala prioritas. Masa skala prioritas orang yang sudah tidak berkuasa lagi, lama sekali, lalu
kerugiannya pun potensial loss. Lalu belum bisa dibuktikan juga kalau uangnya mengalir kepada orang yang bersangkutan. Jadi Bang nggak bisa nggak ya, terlalu mengada-ada ya? Menurut saya, sepanjang belum bisa dibuktikan ada aliran ke Tom Lembong secara nyata ya, bukan dibuat-buat, ya kita mengatakan, waduh ini super politisasi. Jadi. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan awal, kenapa? Ada apa? Nah, kenapa Tom? Apa targetnya? Nah, saya lihat ya, ini pertanyaan kita yang paling utama adalah ini mohon maaf ya, kerjaan Istana Baru atau Istana Lama? Lah, ngeri sekali. Iya. Kita pakai teori konspirasi dan kepentingan. Namanya dalam bahasa kriminal motif. Motif. Oke. Ya. Ini kepentingannya apa? Istana Baru untuk mengkriminalkan Tom, ya kan? Saya susah melihatnya ya. Tapi kalau Istana Lama ada, dia ingin memberikan pesan, hati-hati jangan disenggol. Siapa? Fufu Fafa misalnya. Kenapa? Kaisang dan lain sebagainya. Enggak, benang merahnya apa ini? Belum ketemu deh. Begini, kalau kita lihat ya, mereka yang melancarkan kritik yang luar biasa. Fufu Fafa, masuk. Kemudian itu rata-rata orang yang tidak mendukung Mulyono kan? Dan karena Mulyono berkolaborasi dengan pemerintahan sekarang, rata-rata tidak mendukung ini kan? Tapi menurut saya pemerintahan yang baru belum punya kepentingan. Karena dia tidak diganggu karena orang-orang yang berdiri di luar pemerintahan ini, saya bagi 3. Satu yang ekstrim menolak Prabowo. Seperti? Bukan. Menolak beda. Menjabat beda sama menolak beda. Siapa? Seperti siapa misalnya gitu? RH termasuk nggak? Saya kira saya termasuk yang di tengah nanti. Di tengah. Ya. Kenapa saya di tengah tuh begini? Yang menolak benar, sebenarnya saya tidak melihat lagi sekarang. Yang menolak benar, karena rata-rata sekarang menerima dengan reserve, dengan ada conditional. Kalau istilah saya termasuk terpaksa dan dipaksa husnuzon. Karena berbaik sangka, nanti Prabowo akan begini, diharapkan begitu kan, karena masih 11 hari soalnya. Iya. Makanya saya katakan, ketika masih 11 hari kita nggak bisa final judgment. Kita harus bedakan proses berpemilu sama proses berpemerintahan. Kalau proses berpemilu, saya absolutely tidak mengatakan tidak menerima, tidak bisa membenarkan, karena konsekuensinya saya tidak mau masuk pemerintahan. Kan beda. Itu proses berpemilunya. Tapi berpemerintahannya, sebagai warga negara saya tetap berharap pemerintahan ini baik. Setuju. Kan? Nah kan apalagi baru 11 hari. Nah yang ekstrim benar tuh saya kira tipis. Udah nggak ada ya? Ada sedikit ya? Sedikit. Yang tengah-tengah itu lumayan banyak. Nanti kita lihat apakah bisa diharapkan apa enggak. Nah yang ini adalah yang menerima sudah. Maksudnya yang di luar ini ya. Di luar pendukung. Di luar pendukung kan? Di luar pendukung. Iya dong. Ini yang sudah menerima. Disebut nggak yang melipir? Termasuk yang melipir nih? Iya. Saya tidak tahu siapa. Nggak, maksudnya istilahnya ya. Tadinya di luar. Iya, melipir. Kemudian menerima. Iya, termasuk yang melipir. Jadi udah menerima. Masih melihat dulu. Kemudian tidak dari awal tetap tapi ini udah jarang sekali ya. Karena kita akhirnya kan realistis bahwa ini pemerintahan baru 11 hari. Walaupun dia ada masalah food estate, ada masalah ini, ya tapi you are the president. Anda diharapkan walaupun Anda punya masa lalu, tapi kita berharap bahwa Anda baik gitu. Sekarang balik ke tadi. Kalau dua istana. Nah, saya belum selesaikan. Nah, karena itu saya melihat bahwa kan yang banyak mengkritik itu mereka-mereka ini. Ya kan? Nah, kita tahu mereka-mereka ini banyak diantaranya pendukung Anies. Mayoritas bahkan saya katakan. Coba lihat, ada kumpulan begitu yang kritik, rata-rata pendukung Anies. Nah, ini ingin memberikan kesan, kamu jangan keras-keras. Kalau enggak, nah, tetapi ya mudah-mudahan orang kayak kita nggak mundur dengan begini kan? Kalau saya mau belajar buta dulu. Kalau sebut pendukung Anies, kira-kira pertanyaan bodohnya ada sasaran nggak? Ini antara saja, tapi sasaran utamanya Anies. Karena gosip-gosip yang beredar, ini nextnya adalah Anies dengan Formula E-nya gitu. Kalau itu maksudnya apa urusannya gitu dalam pikiran saya?
Ya saya mendengar juga, mendengar juga bahwa oh enggak, ini kan ibaratnya kalau kita bicara mengenai sekali tembak, sekali dayung, dua tiga lampau terlampaui, ya kan? Istana Baru, kalau Anies dilumpuhkan barangkali dia tidak 2009. Oke. Ya biarin aja, tidak mengendorse tapi tidak juga oppose, ya kan? Istana Lama berpikir ini saatnya untuk melumpuhkan anasir-anasir yang pengen Fufu-Fafa dimakzulkan dan lain sebagainya. Pesan ya, lu kalau masih bandel juga gue Tom lembongkan gitu ya. Yang lainnya ya. Untung kita nggak pernah jadi pejabat. Sedikit lagi. Tapi dicari-cari juga salah ngomongnya kan kacau kan. Sedikit lagi. Iya. Nah, soal kenapa Tom ya? Tom ini kan Anies sampai dalam bahasa Inggris dia menyatakan bahwa gua pasti percaya sama lo, gitu. Iya. Teruslah Indonesia seperti yang sudah ada, gitu kan. Nah, dengan Tom yang dipilih, ini dalam dugaan saya, ini pasti akan ditimbulkan gejolak. Artinya gejolak tuh kegaduhan dalam medsos lah paling enggak, ya karena kalau yang dipilih orang lain yang nobody ya hilang aja, gitu kan, Tom. Nah, dalam konteks gejolak inilah orang menyebutkan terjurus lama biasa dalam rangka pengalihan isu. Kita lari dari Fufu-Fafa dan sebagainya tadi. Masuk akal nggak tuh? Ya masuk akal juga. Jadi dua-duanya bisa kena. Masuk tadi ya. Memberikan pesan pengalihan isu sangat mungkin juga. Tapi kan kelemahan dari pengalihan isu itu adalah kan dia nggak bisa permanen. Hari ini ya besok muncul lagi kan Fufu-Fafanya. Jadi kayaknya yang pertama lebih kuat pesan tadi dia memberikan pesan. Nah, Tom Lembong adalah orang yang dekat sekali sama Anies kan. Orang yang bisa TikTok bareng sama Anies kan berkali-kali. Orang yang bisa masuk satu mobil dengan Anies. Nah, itu menunjukkan bahwa Anies sama Tom Lembong itu seperti bahkan jauh lebih akrab dibandingkan Caimin yang wakilnya kan ibaratnya. Nah, ibarat duit tunggal lah ya. Iya, duit tunggal. Dalam bahasa zaman dulu. Karena berarti kalau dia yang disasar ke Tom Lembong, orang langsung ke Anies. Tapi kalau Refli misalnya atau siapa gitu nggak ada. Lagi pula mencari kelemahan orang kan nggak gampang kalau seandainya dia nggak pernah menjabat publik. Kan? Tom Lembong ada orang sekitar Anies yang pernah ada jabatan publiknya. Nggak banyak gitu loh. Masa cuman TGUPP. Oh ya, tim pembantu gubernur itu deh ya. Oke, teman-teman saya kira itu lumayan bagus ya. Saya sedikit menyimpulkan bahwa sepertinya ini kerjaan Istana Lama. Yang pertama tadi memang ini analisis ya, ini versi saya dari penjelasan beliau. Mungkin kurang pas ya. Ini dia mengada-ada, bobot politis dan politisasinya besar. Kemudian yang tidak kalah penting pesan kepada yang lainnya akan ditom lembongkan kalau masih berisik bunyi segala macam, terutama mengganggu kenyamanan Fufu-Fafa yang sebentar lagi akan jadi acting presiden karena Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Ini ada kita ngobrol lagi kali ngeri juga deh kalau dengar penjelasan Rocky Gerung, ngeri sekali gitu. Oke teman-teman, begitu kurang lebihnya. Repi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.